Hati-hati dengan vibe coding karena bisa bikin otak jadi bodoh. Ini serius. Halo, perkenalkan nama saya Fajar. Saya sudah bekerja sebagai software engineer selama 15 tahun di berbagai perusahaan di Indonesia dan juga remote di perusahaan luar negeri. Di video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang fenomena vibe coding, terutama dari sisi negatifnya. Saya sudah ngerasain era ngoding pakai Notepad, dulu belajar bahasa Pascal, kemudian zaman copy-paste dari Stack Overflow, dan sampai sekarang era AI agents. Nah, akhir-akhir ini saya juga cukup kecanduan dengan Claude Code yang menurut saya sangat luar biasa pintar gitu ya. Beberapa bulan ke belakang sedang tren di kalangan tech bro atau bahkan orang-orang non-technical yang bilang bikin aplikasi atau website sekarang sudah sangat gampang. Ya, tinggal prompt AI, vibe coding, semuanya beres. Nah, saya di sini tidak anti AI ya. AI itu sangat powerful banget dan saya pun pakai setiap hari gitu ya. Tapi ada satu masalah besar nih yang ingin saya highlight. Semakin sering kita outsourcing-kan mikir kita ke AI, semakin malas otak kita bekerja. Nah, ini yang ingin saya highlight di video kali ini. Dan ini bukan cuma opini aja. Ada beberapa research yang menunjukkan bahwa overuse AI itu bisa menurunkan kemampuan critical thinking, bahkan bisa menuju yang disebut dengan cognitive entropy, atau otak yang pelan-pelan layu secara fungsional. Nah, untuk para tech bro nih, yang sudah mulai kecanduan vibe coding, termasuk saya, mungkin video ini bisa jadi salah satu wake up call penting buat kita semua. Nah, sekarang kita bahas dulu ya, apa itu vibe coding? Tidak mau panjang lebar di sini, tapi simpelnya vibe coding itu kita nyuruh AI untuk membuat program dengan hanya prompt aja. Nah, kalau kita compare dengan cara konvensional kan zaman dulu, yang namanya coding ya kita harus nulis code secara manual kan lewat IDE. Nah, paling banter pakai autocomplete lah. Sehingga kita nggak perlu ngafalin seluruh sintak. Ya, 95% nulis code adalah programmer lah. Nah, mulai dari layer paling bawah sampai paling atas. Vibe coding ini mungkin di permukaan terlihat efisien, tetapi ternyata ada efek sampingnya. Nah, kadang-kadang kan kita nggak benar-benar paham kode yang di-generate oleh AI itu, bahkan kita mempertanyakan, lah kenapa jalan? Gitu kan? Dan kalau ada error, kita akan kesulitan untuk debugnya. Dan yang lebih bahaya lagi, otak mulai terbiasa untuk tidak berpikir mendalam. Berdasarkan apa yang saya baca, ternyata di dunia psikologi kognitif, ini disebut dengan istilah cognitive offloading. Mungkin teman-teman bisa googling ya tentang hal ini. Saya juga bukan orang psikolog gitu. Nah, yaitu ketika kita memindahkan beban berpikir ke alat eksternal. Ya, mungkin sama halnya dengan zaman dulu pada saat awal kedatangan kalkulator kali ya di zaman dulu. Dan bedanya sekarang kayak AI tools. Nah, ada satu studi nih yang menarik. Ya, mereka meneliti mahasiswa yang sering pakai AI tools untuk tugas dan tulisan mereka. Ya, ternyata kelompok yang sangat bergantung pada AI ini ternyata punya skor critical thinking sekitar 17,3 poin lebih rendah. Dan kemampuan mengingatnya itu 22% lebih rendah dibandingkan pengguna AI ringan. Ya. Nah, ini artinya apa? Nah, karena objek penelitiannya mahasiswa, artinya ya mereka pikir mereka sedang belajar di sana. Padahal yang belajar itu ya AI gitu kan, bukan otak mereka. Nah, ada lagi sebuah artikel dari Frontiers in Psychology yang intinya AI chatbot yang sekarang kita pakai itu bukan hanya alat informasi aja, tapi sudah menjadi partner dialog yang sangat personal, karena responnya cepat, pintar, dan terasa nggak pernah salah, maka otak kita makin sering nih skip langkah berpikir kritis dan analitis. Nah, ini memiliki resiko dalam jangka panjang.
otak akan kehilangan kebiasaan untuk mempertanyakan, membandingkan alternatif, dan menyusun argumen sendiri. Nah, sekarang kita kaitkan dengan fenomena vibe coding. Kita mungkin bangga kan, bisa ship code dengan cepat, pakai AI. Tapi, di balik itu, otak kita pelan-pelan kehilangan skill sebagai seorang engineer. Ya, sekarang kita hanya jadi kayak operator prompt aja, gitu kan. Bukan sebagai real problem solver. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita harus berhenti pakai AI? Nah, jawabannya enggak gitu kan. Nah, tetapi ada beberapa take away nih yang mungkin kita bisa adopsi supaya otak kita tetap sehat dan kita tetap bisa ambil manfaat dari adanya AI. Nah, yang pertama mungkin kita pakai AI sebagai akselerator, bukan sebagai autopilot. AI boleh aja bantu kita fixing boilerplate code, bantu kita refactoring, generate test, atau mungkin kasih alternatif solusi. Tetapi, desain arsitektur, pemahaman domain, dan keputusan akhir tetap harus lewat otak kita. Kemudian, kita harus selalu reverse engineer jawaban AI, gitu ya. Misalkan kalau AI kasih code, ya kita harus selalu tanya ke diri kita sendiri. Ini algoritmanya apa? Kompleksitasnya gimana? Apakah sudah cover semua edge case apa belum, gitu ya. Anggap aja AI itu bukan jawaban final ya, tetapi mungkin cuma draft mentah yang harus kita pahami dan kita sempurnakan. Dan mungkin boleh juga nih kita jadwalkan sesi no AI sessions. Misalkan 1-2 jam per hari kita sengajakan ngoding tanpa AI, ngerjain soal algoritma mungkin, atau nulis desain sistem full secara manual. Nah, jadi kita balik lagi nih ke kalimat di awal tadi. Vibe coding bisa membuat otak kita bodoh. Nah, ternyata bukan karena AI-nya yang jahat ya, tapi karena kita yang berhenti mungkin melatih otak sendiri. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa, latih otakmu seperti halnya kita maintain code base yang terus kita refactor, kita optimize, dan jangan pernah berhenti belajar. Happy coding, sampai ketemu lagi di video berikutnya.